Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Harmoni Ramadan Ngabuburit di Lini Masa. Masih bersama saya Moni Al-Hasbi dan Gus Ajir Ubaidillah. Sehat Gus hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Seperti biasa, hari-hari sebelumnya ya Gus, ada titipan pertanyaan dari teman-teman netizen. Ya, silakan. Untuk pertanyaan hari ini mengenai parcel Gus. Ini pertanyaan dari @mei_nastiti. Itu nas apa cak itu? Nas Gus. Pertanyaannya seperti ini Gus. Silakan. Menjelang Lebaran biasanya ada kebiasaan bagi parcel dan tukar uang. Tapi kadang ada tambahan. Itu bagaimana hukumnya? Tukar uang dan parcel. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi parcel atau angpau apapun itu namanya ya, itu satu hal. Kemudian tukar menukar uang kan biasanya angpau itu pakai uang baru itu kan ya. Itu hal yang lain. Jadi ada dua pertanyaan kalau saya simpulkan. Pertama mengenai parcel, sebetulnya parcel itu kalau kita ambil secara umum sesuatu yang dianjurkan. Nabi pernah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tahadu tahabu, salinglah bertukar hadiah, salinglah memberi hadiah di antara kalian, tahabu, maka kalian akan semakin cinta, semakin akrab. Nah, maka teman-teman sekalian, ini merupakan adab suhbah, ini adalah adab berteman. Bagaimana kita kalau berkunjung ke rumah orang, apalagi itu guru kita, apalagi itu senior kita, apalagi itu adalah kiai kita misalnya, maka sebisa mungkin kasih hadiah. Jangankan dengan guru kita, misal dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, apalagi dengan orang tua kita, sesering mungkin mengasih hadiah. Nah, hadis ini bisa kita aplikasikan menjelang hari Lebaran, menjelang hari raya ini. Sudah menjadi adat gitu ya, kita ada namanya THR, ada namanya parcel. Sebetulnya secara umum itu adalah hal yang dianjurkan. Itu adalah hal yang dianjurkan, tetapi mohon diperhatikan, meskipun itu dianjurkan, tetapi nggak usah memaksakan. Artinya karena ini sifatnya mustahab, dianjurkan. Kalau memang kita lagi ada, kita lagi punya, ya keluarkan. Kalau memang lagi nggak punya, ini saya terdampak COVID nih Gus. Jangan memaksakan. Kalau memang belum ada, ya jangan memaksakan. Nah, jadi bertukar parcel, bertukar THR, ampau dan sebagainya, ini adalah hal yang memang sudah dianjurkan secara umum oleh Nabi SAW, meskipun tidak terikat dengan hari raya gitu. Tetapi hari raya Lebaran bisa kita jadikan ajang untuk mengamalkan hadis ini, bertukar hadiah, bertukar ampau dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua tentang adat menukar uang. Kan kadang-kadang kita butuh uang baru nih, ya, betul, kita tukar, ada jasanya kadang-kadang. Nah, itu kalau ada selisihnya, ada tambahannya bagaimana Gus? Begini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, la tabi'udz dzahaba bidz-dzahabi illa mithlan bimithlin. Kalau kamu mau jual beli emas dengan emas, maka pastikan harus setara, mithlan bimithlin. Misal Mas Monye punya emas 10 gram model jadul, saya punya emas 10 gram model up to date, maka kalau mau dijual belikan harus sama-sama 10 gram, tidak boleh ada selisih. Artinya tidak boleh mentang-mentang kemudian saya model jadul, misal kita jual beli, Mas Monye minta tambahan, Gus ini kan model lama, saya harus tambahan sekarang. Nah, maka itu tidak boleh. Nah, tambahan atas itu kemudian dinamakan sebagai ribal fadl, riba tambahan seperti itu. Nah, ini hadis secara global, kita tarik dengan konteks kekinian. Apakah mata uang itu masuk ke dalam kategori emas? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa mata uang yang beredar hari ini itu bagian dari emas. Kenapa? Dulu orang transaksi pakai dinar, pakai dirham. Bahan bakunya kan emas dan perak. Betul. Nah, seiring perkembangan zaman, dinar dan dirham tidak digunakan lagi, tapi disederhanakan menjadi koin atau uang kertas. Nah, maka secara fungsi
uang ini menempati atau posisinya kita samakan dengan emas. Maka transaksi uang dengan uang itu dianggap sebagai transaksi emas dengan emas. Maka harus sama, tidak boleh ada selisih. Kalau ada selisih maka masuk kategori riba. Jikalau kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa uang ini bagian dari emas dan perak, atau kita hukumi seperti emas dan perak. Nah, apabila kita mengikuti ulama yang kedua bahwasanya mata uang itu bukan emas dan perak, karena emas dan perak, dinar dirham itu komposisinya emas dan perak. Adapun uang kertas kan kertas biasa. Memang bahan bakunya sama sekali berbeda. Meskipun saya pribadi condong kepada pendapat yang pertama tadi. Nah, karena memang secara fungsi zaman sekarang kan dinar dirham nggak ada, tapi semua dengan mata uang rupiah ataupun dolar yang kita gunakan hari ini. Nah, maka kalau kita ikut pendapat yang kedua, maka nggak ada masalah. Artinya karena mata uang itu bukan bagian dari emas dan perak, maka transaksi mata uang ini ada selisih pun nggak ada masalah. Tetapi al-ihtiyat fid din itu amrun mustahab. Kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam mengamalkan hukum-hukum agama. Maka teman-teman sekalian, saya lebih sependapat dengan pendapat yang pertama, bahwa mata uang yang beredar hari ini itu masuk kategori emas dan perak. Maka teman-teman sekalian, kalau mau tukar uang, pastikan jangan ada selisih. Saya punya uang 100.000 utuh, kepengen dapat uang 100.000 pecahan 5 ribuan misal. Ya maka pecahannya ya 100.000, uang yang saya tukar juga 100.000. Terus gimana, kan ini harus nyari, ini harus kemudian mungkin ambil ke bank dan sebagainya. Jangan dimasukkan sebagai paket transaksi, tapi di luar. Anggaplah itu uang jasa atau uang bensin. Jadi misal yang ditukar udah 100.000 selesai. Nah, selebihnya saya ngasih uang bensin. Kamu nukar ke sana, kemudian ambil uang di bank, kemudian ngantar ke sini, kamu butuh uang berapa? Bensin berapa? Nah, ini sebagai di luar transaksi, itu sebagai upah, sebagai jasa untuk proses ngambil di bank, pertukaran sampai diantar, seperti itu. Ini kan win-win solution sebetulnya. Maka konsekuensinya, mau yang ditukar sedikit atau banyak, ya jasanya segitu. Jangan semakin banyak uangnya semakin besar jasanya, ya nggak benar gitu. Seperti itu. Barangkali itu bisa jadi solusi. Nah, pastikan teman-teman Idul Fitri kita tidak kita kotori dengan hal-hal yang berpotensi melanggar syariat. Karena riba itu sesuatu yang sangat ditekankan, dan ancamannya kalau kita baca di redaksi ayat ataupun hadis, ancamannya begitu menakutkan. Ada baiknya kita waspada betul tentang hal ini. Maka saran saya buat teman-teman yang membutuhkan pecahan uang yang kecil yang baru-baru itu, datang aja ke bank. Kan sederhana. Yang saya tahu tidak ada tambahannya, kalau di bank nggak ada tambahannya. Nah, kalaupun harus minta tolong ke orang, tadi dengan cara yang tadi kita jelaskan, jangan ada selisih, tetapi dealkan dulu akad pertama sama 100.000, nanti biaya atas ngambil, biaya atas ngantar itu sebagai jasa saja. Semoga bisa dipahami ya. Siap. Oke, gitu ya teman-teman. Buat @mainastiti, semoga jawabannya bermanfaat. Bakal ketemu lagi di Harmoni Ramadan ngabuburit di Lini Masa. Masih bersama saya Moni Al-Hasbi dan Gus Ajir Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.